Hai teman semuanya, perkenalkan saya Bahrul Ulum. Video ini merupakan video pertama aku di YouTube. Video ini diperuntukkan sebagai tugas pengganti mata kuliah toksikologi. Di video ini saya akan menyampaikan tentang ilmu toksikologi, asas-asas umum toksikologi, dan review jurnal. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Pokok bahasan yang pertama akan menjelaskan tentang ilmu toksikologi. Apa sih itu ilmu toksikologi? Ilmu toksikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang sifat-sifat racun zat kimia terhadap makhluk hidup dan lingkungannya. Nah, apa sih perbedaan obat dengan zat toksik? Perbedaannya terletak pada dosis teman-teman. Obat diberikan dengan dosis tertentu sebagai tujuan untuk memperoleh efek terapi. Sedangkan zat toksik akan berefek berbahaya bagi tubuh apabila zat toksik tersebut masuk ke dalam tubuh baik disengaja maupun tidak disengaja. Pokok bahasan yang kedua yaitu asas umum toksikologi. Asas umum toksikologi merupakan faktor yang mempengaruhi timbulnya efek toksik dan bermanfaat untuk evaluasi ketoksikan suatu zat. Asas umum toksikologi meliputi kondisi efek toksik, mekanisme efek toksik, wujud efek toksik, dan sifat efek toksik. Asas umum toksikologi yang pertama yaitu kondisi efek toksik. Kondisi efek toksik dapat mempengaruhi keberadaan suatu zat kimia atau metabolitnya dalam sel sasaran. Kondisi efek toksik dapat berupa sifat fisika kimia racun, kondisi pemejanan, kerentanan, keefektifan asma, keberadaan racun di tempat aksi, dan baru menghasilkan efek toksik. Selanjutnya ada mekanisme efek toksik. Mekanisme efek toksik meliputi mekanisme aksi berdasarkan sifat dan tempat kejadian, mekanisme aksi berdasarkan sifat antaraksi antara racun dengan tempat kerjanya, dan mekanisme aksi berdasarkan risiko penumpukan racun dalam gudang penyimpanan tubuh. Asas umum toksikologi yang ketiga yaitu wujud efek toksik. Wujud efek toksik merupakan perubahan biokimia, perubahan fungsional, atau perubahan struktural yang terjadi dalam tubuh. Wujud efek toksik ini dapat berupa gabungan dari perubahan biokimia, fungsional, atau struktural. Misalnya, perubahan struktural akibat terjadinya perubahan biokimia atau fungsi dari sel. Asas umum toksikologi yang keempat yaitu sifat efek toksik. Sifat efek toksik dibagi menjadi dua, yaitu sifat efek toksik terbalikan dan sifat efek toksik tak terbalikan. Adapun ciri efek toksik terbalikan yang pertama, apabila kadar racun dalam tubuh telah habis, maka reseptor akan kembali. Ketoksikan suatu zat beracun tergantung takaran atau dosisnya. Sedangkan ciri efek toksik tak terbalikan yang pertama yaitu kerusakannya menetap, penumpukan efek toksik, pemejanan takaran kecil jangka panjang akan memberikan efek yang sama dengan pemejanan takaran besar jangka pendek. Jurnal yang saya review berjudul Toksisitas Akut Infusa Kulit Ari Kacang Tanah pada Mencit. Kalian dapat mencari jurnal ini dengan kata kunci toksisitas akut, infusa, dan kulit ari kacang tanah. Jurnal ini termasuk ke dalam jenis penelitian eksperimental dengan menggunakan metode randomized match post test only control group design. Variabelnya meliputi yang pertama variabel bebas berupa variasi dosis infusa kulit ari kacang tanah per oral, yang kedua variabel tergantung yaitu jumlah kematian hewan uji, gejala klinis berupa gerakan, perubahan tingkah laku, perubahan berat badan, serta gambaran histopatologi hepar hewan uji. Yang ketiga ada variabel terkendali yaitu umur hewan uji, jenis kelamin hewan uji, serta jumlah asupan makanan dan minuman hewan uji tiap 24 jam. Adapun hasil pengamatan yang dilakukan selama 14 hari menunjukkan bahwa pemberian infusa kulit ari kacang tanah dengan dosis 0,026 gram per 20 gram berat badan sampai dosis 0,208 gram per 20 gram berat badan tidak mengakibatkan kematian pada mencit jantan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai LD50 tidak dapat diketahui secara pasti atau tidak dapat ditetapkan karena pada dosis tertinggi dalam penelitian tidak ada hewan uji yang mati, sehingga nilai LD50 yang digunakan adalah nilai LD50 semu. Apabila nilai toksisitas akutnya rendah, tidak perlu menentukan LD50 secara tepat, karena suatu angka perkiraan saja sudah dapat memberikan manfaat dan anggapan bahwa semua toksisitas akut yang berbahaya dapat disingkirkan.
Nilai LD50 semu infusa kulit ari kacang tanah berdasarkan hasil penelitian lebih dari 0,208 gram per 20 gram berat badan atau setara dengan 10,4 gram per kilogram berat badan. Sehingga infusa kulit ari kacang tanah tergolong dalam kriteria praktis tidak toksik pada tabel kriteria derajat toksisitas. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu pemberian dosis tunggal infusa kulit ari kacang tanah menunjukkan perubahan gejala klinis yang konsisten terjadi pada dosis 4 yaitu perilaku pasif, bradypnea, perubahan warna bulu serta kerontokan bulu, dan terjadi penurunan berat badan secara signifikan akibat pemberian infusa kulit ari kacang tanah dosis 3 dan 4. Potensi ketoksikan infusa kulit ari kacang tanah ditemukan LD50 semu yaitu lebih dari 0,208 gram per 20 gram berat badan yang bermakna praktis tidak toksik. Belum dapat disimpulkan apakah pemberian dosis tunggal infusa kulit ari kacang tanah berpengaruh terhadap ketoksikan pada organ hepar mencit jantan. Demikian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, dan buat teman-teman semua yang mau kasih kritik dan saran ataupun menambahkan materi, bisa kalian tuangkan di kolom komentar. Terima kasih.